Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pelayan firman hari ini, Vikaris Firna Opin A. Gayumbo Sarjana Teologia. Dari terbitnya surya pagi sampai pada rembang tengah hari, kasih setia Tuhan iringi setiap langkah juang kita. Kini dalam persekutuan dan kasih persaudaraan, kita berhimpun syukuri segala berkat dan perbuatannya yang ajaib. Pujilah namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi langit dan bumi. Biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Untuk menyambut pelayan firman, jemaat dijemput berdiri. Kita sambut dengan menyanyikan dari NKB nomor 7 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Terik mentari memberi kehidupan, merah jingga memoleh semesta, melukiskan keagungan karya cipta Allah. Nurani ini pun kuat berkata, Engkau Allah pelukis yang agung, membawaku pada penyembahan kepadamu, mengagungkan namamu yang kudus. Biarlah hati kita sujud menyembah Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita menyanyikan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini dalam ibadah evangelisasi kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan isi firman Tuhan. Dan firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini dipilih dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Keluaran 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya ke-10, sebentar kita akan membacakannya secara berganti-gantian. Pelayan firman membacakan ayat yang pertama,
Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, membacakannya ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya itu, mari biarkan Alkitab kita terbuka, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih, kalau sampai dengan saat ini waktu dan kesempatan yang masih diberikan kepada kami. Kami boleh terhimpun di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, di rumah-rumah kami masing-masing, dalam satu persekutuan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini dalam persekutuan ibadah evangelisasi, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan isi firman-Mu. Segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan kami sebagai manusia biasa, Tuhan tolong sempurnakan kami. Perlengkapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan saat ini tidak menjadi sia-sia. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Keluaran 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilkannya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihlah ia kepada dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Terima kasih yang berbahagia, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perikop ini tentunya sudah lazim kita dengar di telinga dan sudah biasa kita baca. Tentu tokoh seorang Musa sebagai pemimpin yang berkarisma, pemimpin yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan sampai ia meninggal di usia 120 tahun. 40 tahun lamanya menghabiskan waktu di padang gurun bersama-sama dengan orang Israel, melewati banyak kesukaran dan pencobaan. Ketika mereka melakukan perjalanan panjang itu untuk sampai di tanah Kanaan.
Bahkan sebelum di perjalanan, berbagai macam tantangan sudah dilaluinya pada waktu dia masih di tanah Mesir. Tekanan demi tekanan dijumpainya selama berada di tempat perbudakan itu. Di balik sosok Musa sang pemimpin itu, ada tokoh dari pihak lain yang menjadi alat di tangan Tuhan yang turut dipakai oleh Allah untuk menjalankan tugas untuk menyelamatkan bayi Musa kecil. Pertama-tama itulah keluarganya, orang tua dan kakaknya. Saudara-saudaraku, Amram dan Yokhebed sebagai orang tua yang tengah mengalami masa sulit di tanah pengasingan. Orang tua yang tengah mengalami masa-masa kritis di tengah cobaan dan berusaha mencari jalan keluar yang baik untuk kepentingan bersama sebagai sebuah keluarga supaya keluarganya tetap utuh walau sangat beresiko. Seperti yang kita tahu bersama, konteks atau situasi dan lingkungan pada waktu kelahiran Musa. Bayi laki-laki orang Ibrani yang lain sedang terancam jiwa dan nyawanya di Mesir oleh keputusan pemerintahan Raja Firaun. Di tengah arus gempuran yang membahayakan hidup itu, ternyata kedua orang tua Musa mengambil keputusan yang cukup berat dan amat sangat beresiko untuk menyelamatkan bayi laki-laki mereka itu. Bila saja ketahuan nyawa, mereka pun sebagai orang tua tentu terancam. Tetapi karena didasari oleh kasih dan sayang terhadap anak yang mereka kasihi dan cintai itu, kedua orang tuanya rela mengambil jalan lain, memutar pikiran demi menyelamatkan sang buah hati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam masalah yang sulit sekalipun bertarung nyawa, satu hal menjadi garis besar sebagai bahan renungan kita pada saat ini, yaitu kemampuan berpikir panjang untuk mengatasi masalah, bukan menghindarinya. Salah satunya adalah dengan berhikmat. Yang pertama, pada waktu menghadapi masalah atau hal tersulit dalam hidup seseorang, tidak perlu panik, tidak perlu tergesa-gesa, sedapat-dapatnya kita harus tenang sambil mencari solusi. Terutama jika tindakan kita sudah tidak karuan. Lama-kelamaan yang ada hanyalah stres berkepanjangan. Mungkin masalah yang tengah kita hadapi hanya kecil, tetapi karena bawaan tegang dan tidak bisa lagi berpikir sehat, maka masalah dipandang sudah sangat besar. Maksudnya adalah, terkadang dalam kehidupan berkeluarga ada masalah-masalah sepele, dibesar-besarkan dan tak seperti persoalan luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidak jarang dalam lingkungan keluarga biasanya masalah sepele menjadi faktor pemicu hubungan antara suami istri. Pada keluarga tertentu, masalah kecil bisa menimbulkan kecurigaan berlebihan. Nah, untuk mencari jalan keluar dari setiap masalah dan cobaan hidup, kunci terpenting untuk mencari solusi adalah bergumul dengan Tuhan. Saat masalah tengah menghimpit kehidupan kita, jangan tinggalkan dan abaikan kehadiran Tuhan. Sebab Tuhan mampu bekerja di luar logika manusia. Apa yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Allah. Melihat masalah dan
mengatasi masalah dengan keadaan yang tenang akan berbeda arahnya dengan orang yang melihat masalah dan mengatasinya dengan tergesa-gesa. Yang kedua, keputusan yang kita ambil untuk mengatasi masalah adalah keputusan bersama. Itu halnya yang kedua, bukan keputusan sepihak atau memihak. Dengan kata lain, bahwa ketika masalah yang kita hadapi adalah sebagai masalah yang dialami oleh keluarga yang porsinya memang untuk dicari solusinya secara bersama untuk kebaikan. Diperlukan kerjasama semua anggota keluarga dan secara transparan dan terbuka. Agar ayah, ibu, dan anak dapat bekerja sama menyelesaikan masalah keluarga, bukan saling mengabaikan, apalagi saling tertutup. Contoh, ada masalah dalam keluarga, misalnya ketika ayah mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak si ibu, atau sebaliknya, setelah diambil keputusan si ayah atau ibu justru saling mempersalahkan. Rumah tangga atau keluarga adalah rumah bersama dalam kehidupan suami dan istri. Karena itu unsur penting dalam keluarga menyelesaikan masalah butuh keterlibatan semua pihak. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagaimana kisah Musa, ayah, ibu, dan kakaknya menjadi cermin kehidupan kekeluargaan yang saling melengkapi, mendorong, dan bekerja sama di kala masalah datang. Sebagai keluarga dan rumah tangga Kristen, untuk itu mari kita saling mengupayakan untuk mencari jalan keluar dari setiap persoalan secara bersama dengan meminta hikmat dari Allah. Supaya ketika masalah datang mendera kehidupan kita, bukan saling mengabaikan, apalagi membiarkan. Firman Tuhan menjadi kekuatan iman percaya kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Marilah kita memberikan persembahan syukur, sambil persembahan syukur kita berikan menyanyikan pujian Kidung yang Merdu. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat dan persembahan. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, dalam persekutuan ibadah evangelisasi online saat ini,
Firman-Mu kembali menguatkan iman percaya kami. Sebagaimana kami sebagai keluarga-keluarga Kristen dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidup berumah tangga kami, sekiranya kami meminta hikmat daripada Tuhan, agar ketika kami mengambil keputusan, ketika kami menghadapi setiap persoalan masalah dalam hidup rumah tangga, kami boleh mengambil keputusan yang terbaik dan tidak saling mempersalahkan, apalagi mengabaikan satu dengan yang lainnya. Tuhan, kuatkan iman percaya kami. Benar, kami adalah manusia yang penuh dengan segala keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan. Kami tidak mampu menjalani hidup, bahkan kami tidak mampu menghadapi setiap beban pergumulan di tengah-tengah dunia ini tanpa campur tangan Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami, hadir dalam setiap langkah perjalanan hidup rumah tangga, keluarga kami masing-masing. Agar kami tetap terus mampu menjalani hidup ini, dijalani dengan penuh rasa syukur, sukacita, serta damai sejahtera di dalamnya. Terima kasih ya Bapa. Dalam persekutuan ibadah kami saat ini, kami juga mau datang berdoa bagi jemaat Efata Palu, bahkan bagi siapa saja mereka yang saat ini bersama-sama dalam ibadah evangelisasi di rumah-rumah masing-masing. Tuhan, banyak harapan-harapan, banyak rencana-rencana kami. Mari Tuhan berkati harapan dan rencana kami. Biarlah semuanya itu berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Anak-anak kami yang bersama dengan kami, yang terpisah jauh dengan kami, dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka, anak cucu kami, mari Tuhan Engkau berkati. Biarlah apa yang menjadi cita-cita serta perjuangan mereka tidak menjadi sia-sia. Karena ketika Tuhan tetap terus menaruh hikmat atas kami sebagai orang tua, dapat mendidik, dapat mengarahkan anak-anak kami di jalan terang kebenaran firman Tuhan, sehingga masa depan mereka tidak ada yang jadi sia-sia. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami mau datang berdoa bagi orang-orang tua kami menjalani hidup di masa tua mereka. Sekiranya juga diberkati oleh Tuhan, diberi sehat, kuat, sukacita. Biarlah menjalani hidup di masa tua dijalani dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Bagi saudara-saudara kekasih kami ya Tuhan saat ini, yang dirawat di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, ataupun dalam pemulihan, Tuhan berkati mereka, kuatkan iman percaya mereka, biarlah mereka tetap terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kesehatan, kekuatan kembali menjadi milik mereka. Dan apa yang mereka alami dalam hidup dijadikan satu kesaksian iman percaya mereka. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sia-sia ketika menyerahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga kami datang berdoa bagi jemaat Efata Palu, jika ada yang berencana mungkin akan keluar dari kota Palu dalam perjalanan ataupun yang kembali ke kota Palu. Tuhan Engkau berkati rencana mereka, selamat daripada Tuhan akan menjadi milik mereka. Terima kasih majelis jemaat, semua komponen pelayan, tim multimedia, semua mereka yang Tuhan berikan dengan talenta mereka masing-masing. Dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan mereka untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami, tim medis, dalam masa-masa tahap-tahap kami masuk dalam situasi keadaan new normal. Mari Tuhan Engkau berkati kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungilah kami. Dan biarlah kami boleh berada dalam keadaan ini. Kami tetap terus ada dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami tetap mengaminkan dengan iman percaya kami. Kami adalah
orang-orang pilihan Allah. Ketika menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, kami tahu Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan akan bersama-sama dengan kami hari ini, esok, bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih, dalam persekutuan ibadah kami saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur. Berkati dan terimalah agar dapat digunakan dalam setiap bentuk pelayanan Tuhan dimanapun berada. Ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kehidupan, kami berdoa serta mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Saudara-saudaraku, untuk mengakhiri ibadah kita saat ini, mari berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan pujian Ku Berserah Kepada Allahku. Kepada Allahku, daratun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah pengharapan berjalan di depanmu untuk memandu engkau, di belakangmu untuk mengawal engkau, di bawahmu untuk menopang engkau, di atasmu untuk memberkati engkau, dan di sekelilingmu untuk memelihara engkau. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk dan saya kembalikan kepada majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.